Assalamualaikum, Bianca mau menceritakan buku cerita kisah di negeri Kanan. Pada suatu hari ada sebuah negeri bernama negeri Kanan. Nama yang aneh tapi alasan kenapa negeri itu bernama Kanan. Di negeri Kanan, semua jalanan berbelok ke kanan, tak ada yang ke kiri. Raja melarang keras rakyat membuat jalan yang berbelok ke kiri. Nenek moyang kita bilang arah kiri akan mendatangkan musibah bagi negeri kita. Kata raja itulah sebabnya negeri itu bernama negeri Kanan. Akan tetapi suatu pagi terjadi kehebohan di istana. Raja ini mengerikan. Hamba menemukan sebuah jalan ke kiri. Letaknya di ujung negeri. Teriak Patih. Raja terbelalak. Siapa yang berani membuat jalan ke kiri? Raja jadi cemas. Sebentar lagi musibah pasti akan terjadi, itu pikirnya. Raja lalu mengumpulkan semua penasihatnya. Apa yang harus kita lakukan? Mencari siapa pembuat jalan itu dan menghukumnya. Apakah dia tak tahu peraturan di negeri ini? Raja berang. Sebaiknya kita temui dulu orangnya, jangan buru-buru menghukumnya karena mungkin dia benar-benar tak tahu, sahut salah satu penasihat. Tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam istana. "Ah, pangeran hilang!" teriak pengasuh. Raja dan para penasihat pucat. Pasti musibah pertama telah datang. Pangeran pasti diculik semua ini gara-gara jalan ke kiri itu. Untuk sejenak raja mengabaikan masalah jalan ke kiri. Keselamatan pangeran lebih penting. Raja mengerahkan seluruh pasukannya untuk mencari pangeran. Pasukan menyihir seluruh negeri. Setiap rumah mereka ketuk untuk mencari pangeran, tapi nihil pangeran tak berhasil mereka temukan. Hanya satu jalan yang belum kita kunjungi, jalan ke kiri, kata Panglima. Para prajurit bergidik
apakah kita benar-benar harus ke sana? Bagaimana jika nanti kita dihadang musibah yang lebih besar? Panglima tak peduli keselamatan pangeran. Amat penting dia lalu memimpin para prajurit menyusur jalan ke kiri itu. Sepanjang perjalanan, para prajurit dibuat kagum oleh keindahan bunga-bunga di pinggir jalan. Semuanya tertata terapi dengan banyak kupu-kupu yang berterbangan. Perempuan itu tertegun. Aku baru tahu peraturan itu. Mengapa demikian? Panglima lalu menjelaskan tentang larangan nenek moyang. Mereka perempuan itu mengangguk, tapi kemudian mengeluh. Rumah lamaku terpaksa kujual untuk membiayai pengobatan suamiku. Jadi aku tak mampu lagi membeli rumah tanah sempit. Ini adalah peninggalan suamiku. Jadi aku membuka jalan baru ke sini dan mendirikan rumahku sendiri, katanya dengan sedih. Panglima lalu berjanji untuk membicarakan hal itu pada raja. Lalu perempuan itu menitipkan serabi untuk diberikan pada raja. Saat kembali ke istana, raja mencoba makanan yang dititipkan untuknya. Ini makanan yang paling enak. Siapa yang membuatnya? Tanya raja dengan gembira, karena ia telah bertemu kembali dengan pangeran. Panglima menceritakan pertemuannya dengan perempuan. Di jalan ke kiri itu, raja berpikir keras. Beliau lalu bilang pada panglima bahwa perempuan itu boleh tinggal di istana. Itu aku ingin dia memasak serabi untuk tamu-tamu negeri ini. Serabi ini cocok dihidangkan untuk raja-raja sahabat. Keesokan harinya, panglima menyampaikan kabar itu pada perempuan. Membuat serabi perempuan itu amat senang dengan penawaran raja. Jalan kiri pun akhirnya ditutup kembali. Kini tak ada lagi jalan ke kiri di negeri kanan.
raja tetap meng- me- memegang teguh larangan nenek moyang mereka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.